Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sampai apa kabar? Saat ini kita akan belajar bersama tentang e-bisnis. Jadi teman-teman, e-bisnis ada strategi e-bisnis. Sebetulnya strategi e-bisnis itu ada di dalam e-bisnis itu sendiri. Jadi dalam e-bisnis ada bagian dari strateginya. Pertemuan pertama di sini saya di Sangga Buana, teman-teman. Selamat datang di Pasca Sarjana Universitas Sangga Buana. Ini pertemuan pertama tentang e-bisnis itu sendiri. Sebelum berlanjut, karena ini pertemuan pertama, saya akan harus teman-teman memperlihatkan juga RPS ya. Dalam pertemuan ini kita akan bertemu sebelum UTS berapa kali dan setelah UTS berapa kali. Jadi kita konsepnya yang harus diterangkan. Saya sambil lihat nih teman-teman untuk RPS ya. Ini kalau nggak beli pakai ini kacamata nggak kebaca nih. Kalau dipoto ingin gayanya nggak pakai kacamata gitu. Nah ya, sambil buka apa yang akan kita bahas. Jadi di sini Direktorat Pasca Sarjana, teman-teman, program studi Magister Manajemen atau Magister Akuntansi, jadi MAXI. Kita ada RPS pembelajaran, RPS-nya, rencana pembelajaran. Seperti terlihat di dalam layar di sini, kebetulan kita belajar masih jarak jauh ya, karena pandemi ini, teman-teman. Ini di dalam e-bisnis itu, teman-teman, di kita ada tim ya, tim dari pembuatan RPS ini. Capaian pembelajarannya harus kita capai semua. Saya sambil baca juga ya, udah hafal semua nih teman-teman. CPL Prodi, capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Seperti terlihat di situ. Kedua, selanjutnya dari deskripsi singkat mata kuliah ini, yaitu teman-teman harus membahas bersama harus membahas konsep, prosedur, tata cara serta hal-hal yang harus diketahui oleh semua manajer, wirausaha, ilmuwan tentang model bisnis secara digital gitu. Secara digital ini oleh kita semua. Overview yang akan ditampilkan bahan kajian di sini, teman-teman. Satu, tentang overview seperti ini, tatapan pertama. Pertemuan pertama overview e-bisnis. Selanjutnya pertemuan kedua nanti kita akan bahas minggu depan ya, teman-teman. Bentuk e-bisnis dan hubungannya dengan industri. Selanjutnya ada perkembangan e-bisnis. Sampai ujung-ujungnya yang pertemuan ke-14 nanti setelah UTS gitu, mendekati UAS, itu tipe-tipe model e-bisnis. Sedangkan di sini teman-teman, di samping tadi capaian pembelajaran, di sini juga ada capaian pembelajaran mata kuliah nih teman-teman. Jadi capaian yang harus dikuasai atau harus ditangkap oleh teman-teman di sini, mahasiswa mampu menguasai tentang konsep dari e-bisnis secara umum. Itu salah satunya, teman-teman. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai teknologi nih e-bisnisnya. Yang ketiga, ini akan ada di CPMK, sampai baca nih saya juga dilihat di sini. Mampu menguasai tentang model dan pasar e-bisnis ekonomi dan lain-lain. Dan yang keempat, kita mampu menguasai tentang manajemen bisnis.
selanjutnya yang terakhir yaitu memiliki gambaran dan pengalaman bisnis sendiri. Itu teman-teman. Selanjutnya ini memakan waktu ya kalau pertemuan pertama. Tapi nggak apa-apa pengenalan. Saya juga ingin mengenalkan kepada teman-teman, harusnya tadi bahwa saya Zainal Arifin. Saya ditugaskan, saya sebagai dosen tetap di Universitas Sangga Buana Bandung. Saya udah tahun berapa ya? Saya tercatat dosen di Universitas Sangga Buana dari kurang lebih tahun 99, teman-teman. Udah lama ya. Sampai saya juga kerja di bidang lain. Saya dosen sekarang udah ya tahun 2022 ini lama ya. Jadi saya nggak kerasa. Juga terima kasih nih ke Universitas Sangga Buana yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan saat ini saya harus berterima kasih kepada teman-teman nih telah bergabung di Universitas Sangga Buana di program pasca ya, baik itu Maksi dan lain-lain. Kita itu yang harus menjadi komitmen kita. Kita akan bertemu 14 kali pertemuan. Mungkin nanti ada tugas, terus nanti juga ada TS atau kajian-kajian yang lain. Untuk pertemuan pertama, teman-teman, di sini kan tadi di sub CPMK disebutkan mahasiswa mampu menerapkan konsep tentang teknologi e-bisnis secara umum. Yaitu mahasiswa mampu menerapkan tadi konsep tadi ya. Jadi teman-teman boleh ya nanti interrupt kalau ingin bertanya atau menambahkan. Kita bareng-bareng, kita belajar bareng di sini ya. Overview bisnis, bahan kajiannya yaitu materi pembelajaran overview bisnis. Bentuk dan metode pembelajaran ini yang saya sampaikan nih. Bentuknya secara online. Tapi mungkin sekali-kali kita ada offline juga, bertemu di tatap muka di kelas ya. Untuk online e-learning, teman-teman bisa mengakses di HTTP kuliah online USB YPKP ACID itu ada tercatat. Silakan teman-teman diklik di situ. Menggunakannya apa untuk bisa di-explain ini kan ini kita gunakan Google ya, Google Meet atau Zoom kalau biasa lebih familiar Zoom ya. Estimasi waktu kita bertatap muka ini yaitu 2 kali arti kalau dihitung 2 SKS ya, 2 SKS ya. Saya nanya ke admin, 2 SKS itu berarti 1 jam setengah ya, 2 kali 50 menit, 2 kali 50 tatap muka, dan lah itu lihat di situ ya. Terus mahasiswa di sini pengalaman belajar mahasiswanya memiliki yaitu wawasan tentang e-bisnis secara umum gitu. Sedangkan untuk selanjutnya tentang penilaian nih, kita harus sepakati nih, harus diketahui oleh semua biar ada indikator nilai-nilai yang akan didapat nantinya. Kriteria dan bentuk yaitu ketepatan dan penguasaan. Jadi teman-teman harus menguasai ini. Selanjutnya harus menguasai juga ada kriteria di rubrik ya. Rubrik deskriptif untuk presentasi. Nanti teman-teman ada presentasi. Terus bentuk non-tesnya. Nah, itu kan non-tesnya tulisan, makalah, presentasi. Ini tidak harus terus, semua tergantung nanti momen-momen tertentu ya teman-teman. Selanjutnya indikator ketepatan dan penguasaan serta penjelasan dari materi yang diberikan. Terus ditilai juga yaitu indikatornya dari sistematika dan gaya presentasi gitu teman-teman. Oke lanjut teman-teman ya. Nah itu untuk pertemuan ke-1. Mungkin untuk pertemuan kedua selanjutnya dilihat dari sub CPMK dengan melihat dari materi pembelajaran dan selanjutnya bobot sampai bobot ya, itu dilihat ya teman-teman. Dan tadi teman-teman boleh RPS ini dipegang oleh teman-teman untuk menjadi acuan ya, pertemuan pertama, kedua sampai terakhir. Dan ini pertemuan di sini yang harus kita bertemu di sini kan 14 materi. Tapi bukan berarti harus 14 materi kita ketemu langsung, bisa nanti diisi dengan tugas atau dalam satu pertemuan kita mengusulkan, karena contoh ada yang hari libur atau hari merah kita diskusi ya selanjutnya. Jadi ini ketetapan yang bisa kita
ketentuan yang pertemuan itu bisa dibicarakan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu karena ini udah pembukaan udah berapa menit ya, mungkin udah 10 menit, kita akan langsung tapi harus lihat. Jadi kalau sekarang bulan apa dihitung teman-teman UTS, mungkin teman-teman bisa dilihat di tadi, coba teman-teman di akses di online e-learning, yaitu http kuliah online USB YPKP AC ID itu ya teman-teman. Itu menjadi di situ teman-teman juga bisa langsung melihat bahan kuliah, jadwal dan lain-lain, akses dengan akun masing-masing. Kalau ada permasalahan-permasalahan untuk masuk kepada akun tersebut, teman-teman bisa kontak kepada admin ya. Kami dari Universitas Sangga Buana welcome kepada teman-teman, bagaimana kita maju bersama ya semuanya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas singkat tentang sesi pertama, yaitu tentang teknologi e-bisnis atau hal yang lain. Yang penting kita membahas akan pertemuan pertama tentang bicara tentang deskripsi dan memahami konsep dasar e-bisnis itu sendiri. Teman-teman boleh untuk referensi buku ya, dulu saya sampaikan tadi. Teman-teman bisa melihat, bisa mencari literatur, banyak buku yang ada di mungkin sekarang kan perpustakaan itu udah online ya, semua itu buku-buku juga ada disediakan, dan ada buku yang diterbitkan dari tim dosen juga ada dan atau dosen yang lain. Kita untuk pertemuan ini kita akan membahas bagaimana mendeskripsikan dan memahami konsep dasar e-bisnis. Lanjut. Teman-teman, kita dalam pertemuan pertama ini setelah tadi pembukaan tentang tata cara pertemuan atau yang lain, kita untuk pertemuan tentang e-bisnis di pertemuan pertama kita ada 3 sesi nih. Satu, konsep atau definisi dari kerangka kerja e-bisnis itu sendiri. Nah, teman-teman harus memahami konsep kerangka kerja e-bisnis. Yang kedua, klasifikasi dan isi dari e-bisnis sendiri. Jadi tugas Anda apa sih katanya gitu kan? Kalau saya nanya, teman-teman nanya ke saya, teman-teman atau kita harus memahami klasifikasi dari dan isi e-bisnis itu sendiri. Dan sesi yang ketiga, bagaimana kita harus mampu memahami perencanaan e-bisnis dan perencanaan bisnis pada e-bisnis. Itu sesi perencanaan bisnis pada e-bisnis itu sendiri. Oke, kita akan bahas satu persatu ya teman-teman, bagaimana kita harus memahami tentang tersebut. Lanjut. Definisi konsep kerangka kerja e-bisnis. Nah ini teman-teman, kebetulan ada beberapa buku saya udah menerbitkan untuk membantu akuntansi manajemen, dan ini kebetulan ini e-bisnis strategi model dan penerapannya. Kemudian saya merangkum dari beberapa bahan ajar yang telah lalu dan sumber-sumber yang lain kita ada di buku ini. Jadi saya sesuaikan. Jadi buku ini disesuaikan dengan RFS ya, yang RPS bukan RPS. Oke, pertemuan pertama yang ini tentang definisi konsep kerangka kerja e-bisnis. Lanjut. Teman-teman, kita tidak bisa lepas ya semua dalam kehidupan sekarang. E-bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi otomatis dengan menggunakan teknologi elektronik. Kalau dulu yang namanya bisnis, apa sih itu bisnis gitu kan, franchise semua teman-teman udah tahu lah bisnis. Kita tuh berkehidupan mencari profit gitu kan, pasti dalam kegiatan tuh harus aksi ya, aksi bagaimana bisnis yang sesuai dengan kita atau yang sedang ramai saat itu apa. Katanya kalau saya banyak baca di
baca-baca di literatur, bisnis itu ada tren-trennya, ada masa-masanya. Kalau dulu saya di tingkat 1, teman-teman pernah belajar peramalan ya, forecasting, ya peramalan. Saya bingung namanya peramalan waktu saya di Teknik Industri Universitas Pasundan. Adanya peramalan, manajemen peramalan. Bagaimana kita memprediksi dengan indikator-indikator tertentu, dengan variabel-variabel tertentu, didapatkan potensi ke depan, trennya ke depan tuh apa nih, musimnya apa yang akan menjadi booming di masyarakat. Nah, itu kan kalau dulu kan belum secara digital seperti saat ini. Website belum muncul ya, mungkin saat itu saya belum terlalu mengenal. Karena dalam bisnis itu kan kegiatannya dilakukan secara manual kalau dulu kan, yang penting kita transaksi mendapatkan margin, keuntungan, baik penjual dan pembeli yang ada di pasar itu ya bertransaksi secara tradisional. Ya begitulah dulu. Mungkin kalau teman-teman yang umurnya seumur saya mengalami hal ini, tapi kalau yang muda-muda yang tidak mengenal itu kan mungkin, tapi sekarang bukan tidak mengenal, update, lebih main mesin, bisnisnya sekarang pakai elektronik, teknologi digunakannya itu. Jadi kalau e-bisnis sendiri, kita perjelas di sini teori ya, buku, merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi otomatis dengan menggunakan teknologi elektronik. Itu ya poinnya. Selanjutnya kita bicara tentang kok pakai elektronik gitu. Kalau dulu kan kita belum kenal email. Ini perkembangannya bagaimana? Saya tidak menyangka bagaimana dunia teknologi seperti pesat saat ini. Tapi saya bersyukur telah mengalami hal-hal demikian. Kita kembali, tadi disebutkan e-bisnis, diperjelas di sini ya, memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan data eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Itu. Selanjutnya, e-bisnis banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis perusahaan. Jadi teman-teman, kita contohlah gini, kita punya toko kecil aja, harus ada supplier enggak? Ya kalau enggak, kita pergi ke pasar, tetap aja ada supplier. Jadi jaringan dalam bisnis itu perlu ada suppliernya, ada mitra bisnis perusahaan, serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. Jadi ujung-ujungnya sama, baik yang konvensional secara di era teknologi, yang ditarget siapa? Customer tuh harus puas. Kalau dulu kan kita mengenal namanya pelanggan adalah raja. Betul. Coba teman-teman perlu sesuatu hal, pasti harus memuaskan customer. Kenapa? Karena kita berharap orang itu beli kembali ke depan. Jadi pertemuan pertama, service pertama itu harus memberikan yang berqualified, yang top gitu. Jadi sama halnya seperti universitas saja sekarang. Itu kan customer-nya siapa? Mahasiswa. Berarti kita harus memberikan servis yang terbaik kepada Anda semua di sini gitu, teman-teman semua. Dengan contoh apa? Pelayanan yang baik gitu ya. Terus tepat waktu, cepat keluar nilai dan semuanya. Yang bisa lebih dipahami dan menjaga kepuasan pelanggan. Itu bisa juga terjadi di dunia luar, di dunia bisnis yang lain, di dunia bisnis yang berhubungan teknologi atau yang lain-lain lah banyak. Seperti kita lah dulu, kalau saya ke pasar contohnya dengan istri saya di pasar Cihapit. Kalau saya senang diajak ke pasar itu hari Sabtu ya, libur Sabtu atau Minggu lah, pagi-pagi cari. Tapi biasanya jongkok teman-teman yang di tempat toko selalu ke situ, ini udah langganan, itu udah oh iya ya enak nih layani sambil ngobrol gitu kan. Kalau sampai dibilang nih air minum gitu disiapkan, air dalam kemasan ya teman-teman. Jadi itu apa? Untuk meraih customer biar sering ke situ, dan kalau udah ke situ kan dia nggak usah nyari lagi pelanggan, betul kan? Nah disitulah kita bagaimana hubungan antara
pelanggan, hubungan dengan supplier, mitra, terus customer. Tujuannya apa? Mengefektifkan sehingga apa? Puas gitu. Selanjutnya e-bisnis. Nah, karena kita bicara tentang e-bisnis, tapi nanti kita masukin ya. Atau pengalaman teman-teman yang mau menambahkan silakan aja. E-bisnis adalah bab inti pada e-bisnis adalah bab inti pada bisnis elektronik. Nah, kita akan mengetahui bagaimana berkembang dan apa keputusan yang harus dibuat oleh eksekutif tentang model bisnis dan layanan infrastruktur. Sebuah model bisnis dapat didefinisikan sebagai metode di mana perusahaan membangun dan menggunakan sumber dayanya untuk menawarkan pelanggan nilai lebih daripada pesaing. Kenapa pesaing harus diungkapkan di sini? Dimanapun teman-teman pasti ada pesaing kan gitu kan. Perusahaan A, perusahaan B itu pesaing. Contoh saya bicara kemarin dengan istri saya tentang toko emas. Dimanapun mungkin teman-teman udah tahu ya toko emas, ada toko emas A, toko emas B, banyak gitu. Tapi pelanggan selalu ada ya. Bagaimana kecepatan mungkin tapi orang kalau udah puas walaupun di sini ada toko emas A, toko emas B atau C, tetap kalau dia selain harga ya, nanti teman-teman untuk kepuasannya gini. Harapan dia, hope A contohnya, hope-nya anggap 70 gitu ya. Atau 100 biar lebih mudah hitungnya. Performanya dilihat bagaimana pelayanannya yang diharapkan pengen 100. Dia mengasihkannya 105. Berarti tercapai lah, melebihi hope, tingkat kepuasan itu. Seandainya tadi 100 tapi dia melayani atau memberi kepuasan dari harga semuanya total cuma 90, berarti performa kinerja yang dicapai hanya 9% dari hope dari si customer tersebut. Itu untuk ini juga berlaku teman-teman bagi perusahaan jasa, misalnya perbankan, asuransi dan lain-lain. Tadi disebutkan juga bagaimana sumber daya untuk menawarkan pelanggan ya tadi disebutkan. Bagaimana perusahaan menghasilkan uang sekarang, bagaimana membuat rencana untuk jangka panjang. Itu harus jadi tetap e-bisnis itu merangkai kegiatan-kegiatan dari awal sampai akhir dengan tetap alatnya aja itu lebih menggunakan digital gitu. Lanjut. Kita masih bicara tentang e-bisnis teman-teman. Dari beberapa literatur, model ini adalah apa yang memungkinkan perusahaan untuk memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kenapa kita bicara berkelanjutan? Seperti tadi, ada customer dilayani sendiri sekali, terus nggak datang lagi. Berkelanjutan nggak? Tidak. Sama halnya di perusahaan juga, di samping customer tadi, bagaimana perusahaan itu akan langgeng. Karena berkelanjutan itu nyambung teman-teman. Kalau customer berkelanjutan, apalagi bertambah, perusahaan akan profit nggak? Sama halnya orang bekerja di perusahaan ini, pengennya apa? Berlanjut, berlangsung sampai dia pensiun. Kalau bisa sampai anak cucunya ada. Supaya saya pernah kerja di Bank BJB. Saya pasti di pikiran saya, Bank BJB itu rumah saya dari dulu. Saya pensiun dari karyawan 2011 karena jadi direksi itu udah pensiun, tapi tetap rasa sayang gitu kan terhadap BJB itu pasti luar biasa. Kenapa? Saya hidup dulu melaluinya rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala lewat BJB. Saya bisa sekolah sehingga bisa mengajar seperti ini teman-teman karena dari BJB. Jadi tidak mungkin lah saya menyepelekan BJB. BJB itu seperti rumah orang tua. Saya datang kembali 10 tahun sekali atau berapa bulan sekali itu pasti tetap rindu untuk seperti halal bihalal itu bertemu dengan teman-teman atau senior. Dan kita akan merasa bangga perusahaan tempat kita dulu bekerja sekarang tambah gede, berlipat-lipat, seneng gitu kan. Wah ini bagus. Kenapa? Kita pernah bekerja di situ. Itu berkelanjutan. Itu didapat dari siapa? Ada dua teman-teman. Ada customer internal yaitu
karyawan. Selanjutnya apa? Customer eksternal itu nasabah, pelanggan kalau di umum tuh. Kenapa? Karena pelanggan semakin nambah. Nambah tuh kenapa? Ada loyal. Kok pelanggan bisa datang dari siapa? Dari orang-orang gitu, dari orang yang pernah merasakan jasa yang diberikan, contoh tadi oleh Bank BJB. Seperti itulah contohnya. Berkembang, sekarang udah besar, top gitu kan. Dan itu bagaimana di pola e-bisnis ya, model ini juga tadi disebutkan dalam teori dapat didivisikan sebagai deskripsi dari peran dan hubungan antara konsumen dan perusahaan. Satu perusahaan, pelanggan, pemasok dan lain-lain. Nah, contoh di bidang jasa perbankan ini bagaimana mengelola perusahaan itu mengelola customer, karena customer itu utama, mitra itu utama, sehingga berkelanjutan dan besar gitu kan. Jadi perusahaan itu langgeng gitu untuk mendapat apa ujung-ujungnya, saling menguntungkan. Perusahaan mendapatkan profit gitu kan, terus customer mendapatkan pelayanan yang lebih baik, apalagi kalau dia menunjang, biasanya menunjang program atau kegiatan usaha yang bersangkutan berbagai bidang. Oke, selanjutnya ini masih bicara bisnis nih. Pasti teman-teman boleh aja intrap, atau ini kan kita sesuai RPS tadi, saya harus menyampaikan dengan waktu yang berapa ya tadi itu 1,5 jam, tapi dan itu lalui dan kita enjoy, kita ngobrol. Saya nggak ada niat ke teman-teman mengajari, bukan, kita discuss. Ini saya sampaikan dulu teori, nanti discuss teman-teman. Kalau teman-teman ada waktu ya, teman-teman ada waktu, bukan teman-teman ada waktu ya, kita masih ada waktu sesuai yang dijadwalkan dari universitas. Selanjutnya e-bisnis berkaitan secara menyeluruh dengan proses ini yang termasuk value chain. Value chain yaitu pembelian secara electronic purchasing, yaitu manajemen rantai supply chain management, pemrosesan order elektronik, penanganan dan pelayanan kepada pelanggan, dan kerjasama dengan mitra bisnis. Nah, selanjutnya e-bisnis memberikan kemungkinan untuk pertukaran di antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Nah, itu saya baca juga di sini, baik lewat intranet, internet, dan lainnya dikombinasikan. Nah, kita bicara bagaimana perkembangan bisnis dengan tidak manual, bukan hilang. Mungkin seperti tadi saya pergi ke pasar dengan istri saya, dengan anak, dengan keluarga atau yang lain. Kalau sekarang bisa langsung lewat alat-alat aplikasi yang banyak, lewat telepon, WA dan lain-lain. Kita ulangi teman-teman, kita bahas di dalam e-bisnis teman-teman, itu berkaitan tadi disebutkan berkaitan secara menyeluruh dengan proses bisnis termasuk value-nya itu, value chain. Jadi pembelian secara elektronik dalam electronic processing, manajemen rantai atau supply chain management, itu pemrosesan order elektronik, penanganan dan pelayanan kepada pelanggan, dan kerjasama dengan mitra bisnis juga. Jadi e-bisnis memberi kemungkinan untuk pertukaran antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, gitu. Saling mengisi biasanya kan gitu, baik lewat internet, intranet, extranet, atau kombinasi di antaranya. Di antaranya coba lihat, seperti lihat di layar teman-teman. Model e-bisnis didefinisikan sebagai organisasi produk. Ini saya sambil buka juga. Layanan dan arus informasi dan sumber pendapatan dan manfaat bagi siapa? Pemasok dan pelanggan. Jadi keterkaitan, interaksi, jaringan antara pemasok, pelanggan itu menjadi arus informasi. Terus konsep model e-bisnis adalah sama, tetapi digunakan dalam kehidupan atau kehadiran online ini. Jadi sama aja. Jadi apa yang dilakukan proses bisnis secara manual dari masa ke masa begitu. Sekarang ada alat, ada infrastruktur yang mendukung, mungkin bisa prosesnya lebih cepat, itu informasi lebih cepat itu dengan kehadiran online.
teman-teman, berikut nih kelihatan ada daftar model banyak e-bisnis yang diadopsi. Seperti ini contohnya e-shop, e-commerce ya, e-fulfillment, emails, auction, virtual communities, collaboration platform, customer relationship, telecommunication, information brokerage, value chain service provider, dan lain-lain, atau value chain integrator, third party marketplace. Itu teman-teman e-bisnis yang bisa kita adopsi contohnya. Selanjutnya kita bicara contohnya gini, teman-teman, siapa yang contoh gini, saya sekarang teman-teman buka yang namanya aplikasi ini nih, Tokopedia. Contoh salah satu ya, bicara marketplace multi vendor gitu kan. Saya sedang memproses transaksi sedang berlangsung. Contoh ya, saya sedang pesen meja kasir counter. Kalau dulu teman-teman cari meja, saya kalau di Garut atau dulu cari ke toko langsung ya, secara manual datang, pilih gitu, datang langsung. Sekarang apa? Saya udah seminggu nih cari di internet, pesen meja untuk counter di rumah makan. Di sini udah kelihatan estimasi datangnya tanggal 28, dikirim ke Garut contoh di sini. Pembayaran via ini kartu kredit atau debit. Terus di sini juga ada aplikasi untuk chat penjual. Terus di sini juga ada deliverynya pakai apa, kurirnya pakai apa. Jadi terintegrasi dan kita bisa melihat lihat detail. Contohnya, pemesanan sedang diproses oleh penjual. Pembayaran sudah diverifikasi, jadi terintegrasi. Pembayaran telah diterima oleh Tokopedia dan pesan Anda sudah diteruskan kepada penjual. Jadi ini kayak ini ya, broker gitu ya, semuanya. Jadi model bisnisnya ada pembeli saya, ada penjual si tukang kursi atau tukang meja, terus ada juga interaksi kepada si kurirnya. Terus apalagi alat pembayarannya, nah gitu. Pay-nya bisa kemana? Kepada bank yang ada virtualnya, kepada bisa pakai kartu kredit atau pakai alat pembayaran yang lainnya sekarang yang lebih lengkap gitu kan. Jadi teman-teman mungkin sekarang udah biasa aja lihat di sini, bayar di sini dalam satu alat aja, alat telepon gitu bisa digunakan gitu kan teman-teman. Lanjut. Ini contoh tadi saya bicara tentang bagaimana kita bertransaksi pakai marketplace mesinnya. Nah, teman-teman harus bicara juga kita tentang kerangka kerja e-bisnis. Keselarasan strategi e-bisnis terhadap strategi e-bisnis perusahaan mengacu kepada mana? Kepada harus siapa dulu? Visi, misi, tujuan dari siapa? Perusahaan itu sendiri. Jadi kita menggerakkan perusahaan, kita melakukan perusahaan untuk berbuat mencapai keuntungan, menjalankan organisasi, harus lihat dulu apa? Tadi visinya, misi, tujuan dari bisnis perusahaan tersebut. Yang jelas ada di perencanaan itu sendiri gitu. Kesesuaian selanjutnya ya, kesesuaian tersebut menghasilkan apa? Integrasi perusahaan di setiap fungsi unit. Jadi kalau tadi bicara saya Tokopedia total di luar, sinerginya kita bicara di internal kerangka kerja e-bisnis. Jadi harus sesuai, terintegrasi setiap fungsi atau unit atau personal yang mendukung perusahaan tersebut untuk berfokus kepada daya saing. Dengan apa variabelnya? Visi, misi. Nah, itu udah jelas gitu. Jadi harus sinergi. Terus selanjutnya bagaimana pengelolaan bisnisnya? Ini adalah bagaimana hubungan antara bisnis perusahaan, infrastruktur bisnis yang akan memberikan apa manfaat, peluang dan kemampuan bagi perusahaan. Jadi harus
kerangka kerja e-bisnis jelas. Nah, kita terukur. Kalau dulu mungkin tidak termonitor, sekarang day to day atau bahkan minute to minute ada dashboard yang bisa memperlihatkan performa harian. Keterkaitan bagaimana ini ada delay, ada yang tersumbat, ini kelihatan dan solusinya langsung sekarang secara cepat. Lanjut. Teman-teman, dalam kerja tadi yang bicarakan dalam kerangka kerja e-bisnis, pasti ada tadi disebutkan infrastruktur e-bisnis yang merupakan suatu struktur yang interdisipliner, ya, lintas disiplin ilmu. Disitunya apa banyaknya? Seperti tadi bicara bagaimana kita bicara contoh dari berbagai buku lah, ada marketing kan, harus diperlihatkan siapkan juga. Terus proses bisnisnya, model perdagangannya, hardware infrastruktur, jaringan atau di softwarenya, terus standar software atau standar hukum dan lain-lain. Jadi dalam infrastruktur e-bisnis merupakan atau yang melibatkan dari berbagai tadi ada proses bisnis, model perdagangan yang merupakan suatu struktur yang lintas disiplin ilmu. Semuanya ada di standar hukum. Kenapa harus ada standar hukum? Karena kita berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan daerah lain, berinteraksi dengan negara lain. Mungkin yang aturan hukumnya berbeda dengan negara itu. Ya. Kita harus membuat standar. Apalagi sekarang dalam bisnis ada standar-standar yang harus menjadi acuan. Standar contoh kualitas produk. Apa yang disepakati oleh asosiasi tersebut secara dunia, mungkin negara, daerah dan lain-lain. Selanjutnya teman-teman, kita masih kerangka kerja e-bisnis. Nilai akhir dari e-bisnis akan tercapai ketika berbagai disiplin ilmu dan standar berjalan selaras. Jadi berbagai ilmu berbagai ilmu A, B, C, tadi bisnis bidang A atau yang lain, tapi harus selaras. Konstruksi infrastrukturnya terintegrasi. Itu yang namanya infrastruktur e-bisnis yang terintegrasi, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut. Kerangka infrastruktur e-bisnis terintegrasi yaitu ada 4 pendekatan dari 4 pilar. Dari 4 pilar, bukan 2 nih. 1 technological, legal, regulatory, manajemen dan informasi. Itu yang terintegrasi dari konstruksi infrastruktur. Yang di dalamnya tadi untuk teknologi, contohnya teman-teman ada integrated enterprise wide solution, reliability, connectivity, security, interoperability. Nanti lihat aja gitu ya. Selanjutnya dari legal dan regulatory, itu ada legal dan statutory regulation, agency law addressingnya ya, contract information, privacy dan intellectual property rights itu juga harus diperhatikan karena dalam copyright itu perlu ya. Jadi siapa yang pertama, siapa yang menciptakan, ada nilai-nilai yang harus kita patuhi di situ. Selanjutnya untuk manajemen online, enable business model, user training, return on investment. Jadi semuanya di situ. Selanjutnya information infrastructure, information liquidity, information integration, taxonomy, knowledge management. Jadi itu ya integrasi 4 pilar tadi yang teknologi, legal, manajemen dan information gitu ya. Oke, selanjutnya itu sesi pertama. Kalau yang bertanya, teman-teman bisa bertanya lewat chat di situ di Zoom atau nanti lewat WA atau lewat nanti di learning ada. Itu kita bicara tadi sesi pertama telah dilalui dan sekarang kita bicara untuk sesi kedua yaitu klasifikasi dan isi e-bisnis. Kita dalam bisnis juga kan ada klasifikasi, apalagi dalam kita e-bisnis ada strategi, ada model dan penerapannya. Selanjutnya teman-teman, klasifikasi e-bisnis berdasarkan penyedia dan konsumen.
Jadi kita bicara tadi kan bagaimana internet, satu aplikasi bisa merambah dunia bisnis internal, melintasi sistem pendidikan pelanggan, pengembangan produk dan pengembangan usaha dari e-bisnis itu sendiri, atau dapat didefinisikan dari e-bisnis pada tadi disebutkan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan pertukaran barang dan atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa kita udah pakai satu handphone, transaksi ada di sini. Satu, kita mencari searching Google apapun, Yahoo, kita cari produk yang ada. Mungkin terkait ada yang Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain, tinggal klik, atau Shopee, klik kita dapat langsung transaksi di aplikasi. Langsung ke aplikasi kita cari harganya tercapai, produknya ada tidak, kualifikasi seperti yang kita cari atau yang lain. Dan ini pas kita ada deliverynya berapa hari, kita tinggal milih. Kalau udah produknya, kita pilih pakai yang mau instan. Artinya 1 hari kalau dekat, atau sehari, 2 hari, atau berapa hari. Mobilnya pakai apa, dijemputnya bagaimana kalau dalam penjemputan. Tapi kalau ini kurirnya pakai apa, itu muncul juga harga-harga. Jadi kita udah muncul harga dan lain-lain. Jadi kita bisa memilih mau pilihan yang mana. Kalau produk itu urgent, berarti kita harus yang someday contohnya, atau hari ini juga, atau berapa minggu, itu terserah, harga mungkin lebih. Terus ada juga penunjuk asuransi, itu sekarang tuh udah disiapkan segala. Terus tadi bicara tentang pembayaran ya, udah disiapkan, punya uang kan? Nah gitu, kalau enggak pay later dong gitu. Jadi hidup itu dengan satu ini kita bisa mendetek kita, bahkan menjadi sistem kita. Mau bayar sekarang, bayar depan, pakai kartu kredit, pakai, dan alat juga banyak pilihan sekarang tuh. Kalau dulu GoPay pakai GoPay saja, contoh ya. Itu Tokopedia ke GoPay kan, itu terkait kan. Terus contoh yang lain sekarang udah muncul, pakai bank mana, kartu kredit pakai kartu kredit mana, diskonnya berapa, itu nyambung. Bagaimana e-bisnis berdasarkan penyediaan konsumen terintegrasi dan sekarang tercover di dalam satu aplikasi. Itu teman-teman. Lanjut. Isi e-bisnis harus dapat paling tidak melakukan kedua hal di bawah ini. Gitu kan? Apa sih yang dinamakan e-bisnis? Ini salah satu contoh. Seberapa tinggi potensi penambahan revenue-nya atau pendapatan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung yang didapat pada saat konsep e-bisnis diimplementasikan. Dan yang kedua, seberapa tinggi potensi pengurangan yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang didapat pada saat konsep e-bisnis diterapkan. Jadi seberapa besar pengurangan cost gitu ya, pengurangan itu dengan e-bisnis gitu. Dengan teknologi, dengan sistem, ada cost yang lebih rendah gitu. Atau nilainya, yang kedua nilai kecepatan, barangnya lebih terinformasi, lebih lengkap gitu. Ada nilai lebih tinggi enggak gitu. Kedua, cost-nya lebih murah enggak, itu dua. Nilai kan banyak, waktu, kualitas atau yang lain. Kita bicara dari isi e-bisnis, pasti apapun teman-teman harus mengetahui isi dari tadi. Jadi walaupun kita bicara sekarang zaman e-bisnis, apa sih e-bisnis kan gitu. Tapi seperti gini, kita dalam bertransaksi aja. Dulu saya pernah membuka franchise bubble drink, terus kon gitu. Nah, saat itu belum ramai seperti ada kompor gas seperti saat ini, teman-teman. Belum terlalu ramai lah. Terus kita juga saya bikin crepe kalau nggak salah tahun berapa itu, tapi itu masih ingat. Untuk mendapatkan alat pembuat crepes itu kan bulat. Kita belum tentu dapat di pasar secara lengkap. Saya dapatnya dari mana? Kita beli barang kompor listrik sebetulnya teman-teman. Tapi ada plate-nya. Biasanya beli kompor dibeli plate, ditambah plate satu. Itu buatnya di mana? Adanya di Swiss. Dulu komunikasinya nggak segampang sekarang. Harus ada agak ribet, tapi didapat juga.
ya tahun 90-an lah saat itu, 90 sampai 2000. Nah, platnya itu dipakai Grab, di bawahnya pakai kompor gitu kan. Itu pada kompor listrik itu bukan dikit rahasianya. Bagaimana Grab kalau menggunakan untuk para penjual didapatkan di samping kalau kita bisa buat juga bagus. Ini kalau barangnya yang datangnya dari Swiss, kita beli kompor listrik, biasanya suka ada pasangannya. Nah, itu dipakai, jadi kompor bagus hasilnya gitu. Dan ini pengalaman saya gitu teman-teman. Kita bicara dari awal tadi bagaimana e-bisnis itu kita harus mengenal atau harus dapat paling tidak kita melakukan 2 hal yang disebut dalam isi e-bisnis. Tapi pertama ada nilai, seberapa tinggi potensi penambahan pendapatan, revenue-nya, revenue perusahaan secara baik secara langsung maupun tidak langsung pendapatannya. Tapi nilai juga harus meningkat. Jadi konsep e-bisnis yang diimplementasikan. Kedua, seberapa tinggi potensi pengurangan yang dapat, ya cost-nya yang dapat dilakukan. Jadi kalau perusahaan saya dan perusahaan teman-teman biasa terus tawarin pakai ini aja kan, IT, e-bisnis. Mas pertanyaan tadi 2, 1 biayanya lebih murah, sudah pendapatnya lebih tinggi, apa sih gitu kan? Ujung-ujung apa? Duit gitu. Cepat, murah, pendapatan gede, murah. Kan? Untungnya kok profit, kan pasti. Teman-teman juga kalau bisnis kalau nggak profit ngapain? Gitu ya, gitulah teman-teman. Oke, nah, apa yang mau ada yang tanya nggak? Silakan chat, nanti kita jawab atau kita diskusi. Saya lempar kepada teman-teman juga, bukan berarti saya lebih tahu kan. Saya di sini mungkin hanya baca dulu terus kita diskusikan, mungkin teman-teman yang akan paham daripada saya. Lanjut. E-bisnis, perubahan dalam e-bisnis teman-teman. Mungkin kita akan bahas nanti di pertemuan kedua. Era e-bisnis telah mengakibatkan perubahan-perubahan yang cukup mendasar dalam perusahaan bisnis pada umumnya. Perubahan tersebut antara lain pemasaran dapat dilakukan secara dengan tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Jadi kompetisi tinggi, pemasaran lewat A, lewat B. Contoh sekarang apalagi YouTube sekarang mendukung ya untuk marketing. Orang kan lagi senang-senangnya masa pandemi itu orang memakai YouTube atau aplikasi yang lain untuk pasti kalau trafficnya besar iklannya akan lebih mahal. Begini, saya cari di Google, saya juga pelaku marketing, contohnya di AdSense, Google AdSense, Google AdWords. Jadi kalau saya punya rumah makan contohnya atau bank aja, kita masukin iklan di Google AdWords. Jadi lebih terbuka cara membayar kalau dia ngeklik berapa, tapi tergantung wordnya apa, clue-nya. Contohnya barang murah, itu murah itu mahal, satu klik bisa 2.000 contoh atau 3.000. Kalau yang umum paling 1.200. Itu jadi transparan. Apa yang digunakan untuk iklan itu sesuai dengan orang yang mau klik. Jadi ya orang yang nonton. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan industri dan perusahaan sangat tergantung pada informasi dan pengetahuan. Jadi kita dalam perubahan dalam bisnis, maksudnya era e-bisnis telah mengakibatkan perubahan yang cukup besar. Jadi pengetahuan kita harus lebih bertambah, pemasaran harus bersaingnya semakin tinggi, tingkat kompetisinya lebih tinggi. Itu mau tidak mau yang harus kita pahami, dan kalau bagus kita bisa beradaptasi. Itu perubahan dalam e-bisnis. Tadi pemasaran lebih kompetitif, kita pengetahuan juga harus lebih tinggi, lebih cepat harus memahami. Oke, di set kita itu sesi kedua teman-teman. Kita masih ada sesi pertama nih. Gak kerasa ya? Atau ngantuk nih teman? Silahkan. Karena ini masih ini silahkan. Kita tuh belajar jangan terlalu terpaksa. Silahkan teman-teman ngopi. Tapi disiapkan oleh teman-teman ya di rumah ya. Silahkan untuk enjoy saja. Oke teman-teman, kita lanjut. Saya berharap teman-teman dan keluarga sehat ya sebenarnya. Teman-teman kan di sini kebanyakannya apa lanjut sekolah, maksudnya dari S1 langsung S2, atau teman-teman sambil kerja. Biasanya kalau S2
Sekarang juga banyak, sekarang udah sistem pendidikannya lain, peluang untuk mengembangkan ilmu itu banyak sekarang. Jadi kalau tidak memanfaatkan itu rugi. Lanjut, kita bicara ke sesi ketiga dalam e-bisnis di pertemuan ini, sesi ketiga di hari ini, pertemuan pertama. Semangat ya teman-teman. Perencanaan bisnis pada e-bisnis. Selanjutnya kita bicara awalnya bagaimana pengertian bisnis plan. Tadi bicara peramalan, saya dulu belajar, gitu semua lah teman-teman tahu ya. Perencanaan apa sih? Ya perencanaan lah gitu kan. Jadi pengertian tentang bisnis plan diungkapkan lain oleh Distrik dan Peters yang mengatakan bahwa business plan is a written document prepared by the entrepreneur that describes all the relevant external and internal elements involved in starting a new venture. Ini Peter 95 udah lama juga ya. Ini pendapatnya banyak teman-teman. Lanjut kita ini pendapat Bukhari 95 juga. Business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai apa perusahaan untuk mencapai suatu usaha atau yang merencanakan suatu hal, bagaimana persiapan awal sampai akhir sampai ke penjualan, mungkinnya target-target dari mulai produksi dan sampai akhir, atau mau bisnis dari awal sampai akhir itu ada rencananya. Lanjut, business plan pada dasarnya adalah deskripsi tertulis mengenai masa depan bisnis yang menjelaskan apa dan bagaimana rencananya. Selanjutnya, business plan itu business plan pada umumnya terdiri dari tujuan bisnis, strategi apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, masalah potensial yang kira-kira akan dihadapi nih dan cara mengatasinya apa gitu. Terus strukturnya harus siapa juga teman-teman, jabatan, tanggung jawab, kan di samping struktur kan kita juga ada job desk gitu kan. Terus yang lain itu modal yang diperlukannya berapa dulu, dan bagaimana dulu pernah nih teman-teman kita bicara, saya waktu kuliah di teknik industri kan bicara tentang bagaimana membuat mata kuliahnya PTLF lah namanya gitu ya, bagaimana kita merancang bagaimana kita merencanakan bikin suatu pabrik, dan kalau di teknik industri sistemnya bagaimana sampai bikin pabrik itu bagaimana, layoutnya bagaimana, mesin dimanapun, back office, front office itu harus dilihat secara simultan semuanya tergambarkan. Terus bicara juga kita bagaimana proses bisnis tersebut, rencana dari market potensialnya. Dulu saya membuat target memasarkan kayak Citos kursi gitu ya. Bagaimana kita membuat perencanaan potensi pasar dulu kan dibaca, potensi pasar berapa, masyarakat berapa, baik di dalam negeri atau luar negeri atau untuk konsumsi di sekitar dipakai oleh sekitar pabrik tersebut, akan kembali dilihat. Dari potensi pasar tersebut kita akan ambil pangsa pasar kita berapa, kemampuan kita berapa, itu dari situ dulu. Jadi pas selanjutnya dari itu kita bikin analisis keuangan juga, di samping struktur organisasi dibuat, pabriknya di mana, dibikin struktur organisasi, dibikin manajernya, direktur dan lain-lain, biasa yang kita bekerja biasa di perusahaan gitu. Dalam perencanaan bisnis dan modal yang diperlukan, jadi pada umumnya terdiri dari tujuan bisnis, strategi yang digunakan untuk mencapainya, masalah potensial yang kira-kira akan dihadapi dan cara mengatasi, struktur organisasi, jabatan, modal untuk membiayai perusahaan atau bagaimana mempertahankan. Jadi teman-teman, ini dalam sesi ketiga ini bagaimana kita harus mempersiapkan perencanaan dari awal sampai akhir, dari market, terus internal, organisasi dan keuangan. Itu untuk bagi perhitungan keuangan, modalnya harus berapa, terus percepatan untuk mencapai target itu bagaimana. Sama sesuatu hal tadi saya bicara waktu saya praktek dulu, kita harus memprediksi hal ini berapa nih back open point-nya,
payback periodnya bagaimana, mau hitung sampai detail itu. Lanjut. Selanjutnya dari target potensial tadi kita ambil market share oleh kita yang akan dibuat berapa persen, modal yang diperlukan berapa, dan kita harus belajar juga akuntansi bisnis keuangannya, bagaimana target hitung keuangan, cash flow, belajar laba rugi. Jadi dari itu saya hampir sampai sekarang itu menguasai. Kalau orang bicara bagaimana bicara akuntansi laba rugi, kalau akuntansi bicara tentang neraca aja gitu kayak cermin. Saya udah kalau orang bicara tentang neraca, di cermin kiri kanan bawah ya gitu aja, laba periode gitu aja udah kelihatan. Cash flow-nya bagaimana itu dibelajar dan sampai ini untuk pendapatan perencanaan itu kan bikin studi kelayakan, feasibility study ya, bagaimana itu layak nggak untuk dari mana, hitung BEP berapa, target minjem ke bank berapa, bandingkan dengan kalau kita minjem ke orang. Kalau sekarang kan sumbernya lebih banyak dulu gitu, tapi dengan belajar itu kita lebih memahami. Dari hal tersebut ada 3 bagian utama dari sebuah perencanaan bisnis. Yang pertama ada konsep bisnisnya sendiri, itu saya jelaskan tadi, menjelaskan secara rinci industri yang digeluti, bidang apa dulu, produk apa, jasa yang apa dibuat, yang akan diberikan, dan bagaimana rencana untuk mensukseskan bisnis tersebut. Oke, mulai. Selanjutnya teman-teman, tadi kan udah membahas ini, mudah-mudahan waktu tinggal sedikit lagi nih, saya udah dikasih tahu nih. Konsep bisnis tadi kan, bagaimana menjelaskan secara rinci industri yang digeluti, dari struktur untuk apa mensukseskan bisnis tersebut. Lanjut. Yang itu yang pertama ya, bagaimana sukseskan. Yang kedua ini market. Nah, kita bicarakan marketnya dulu, yang membahas dan menganalisa adalah market pasar yang membahas dan menganalisis. Yang kedua teman-teman, kita apanya marketnya, kita harus membahas apa atau dan menganalisis untuk menganalisa konsumen potensial, market potensial, siapa dan di mana mereka berada, apa yang menyebabkan mereka mau membeli dan lain-lain. Dalam bagian ini kita perlu menjelaskan persaingan, karena memang ada persaingan menarik. Jadi kita kitanya harus memberanikan, harus mencapai posisi bahwa kita yang harus menang, memenangkan persaingan ini, gitu kan? Seperti kita ada target sesuatu, gitu. Kita harus memposisikan, kita harus berjuang, harus nomor 1 dalam olahraga aja, gitu kan? Olahraga kita memenangkan pertandingan sepak bola, berarti kita harus latihan bagus, bibit yang bagus, fisik harus kuat, sehat dan lain untuk menenangkan pertandingan. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah finansial. Nah, itu yang pertama juga mencakup estimasi pendapatan, arus kas, neraca secara rasio keuangan lainnya. Itu penting ya teman-teman. Itu tadi kan bicara ke 1, kedua, dan ketiga ini finansial. Oke, lanjut. Dan teman-teman, dalam mata kuliah pertama itu tadi RPS, bahwa kita bagaimana pengenalan dari bisnis tersebut. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa menjadi tempat kita menambah wawasan bagi saya sendiri, bagi teman-teman. Mohon maaf kurang lebihnya, kita akan diskusi nanti kurang lebihnya minggu depan, karena ini waktu nih teman-teman udah dicatat, kita waktu hanya 2 sesi, 2 SKS. Kita mudah-mudahan kita bertemu minggu depan. Kita tidak ada tugas dulu ya teman-teman. Happy ya kalau nggak ada tugas. Terima kasih, saya terima kasih kepada Universitas Sangga Buana, kepada mahasiswa S2 Sangga Buana, Maksi dan MM, dan juga jurusan yang lain juga. Mudah-mudahan ini bisa juga berguna bagi masyarakat semua ya, yang belajar atau tentang mendiskusikan atau tentang yang sedang membahas. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi khususnya saya sendiri, teman-teman mahasiswa di sini, terus kepada Universitas Sangga Buana dan mahasiswanya juga, tim, dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat umum yang sedang membahas tentang
e-bisnis ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan kedua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.